Sebut saja di sini namanya adalah Suryo, dan juga istrinya sebut saja namanya Winda. Dalam kisah yang dialami oleh Suryo, terjadi di tahun 2000-an. Sebelum menikah, Suryo bekerja di salah satu pabrik di kota besar sebagai karyawan. Dan dari pekerjaannya itu, Suryo akhirnya kenal dengan Winda, dan singkatnya mereka pun menikah. Namun setelah mereka melangsungkan pernikahan, kontrak kerjanya Suryo tidak diperpanjang lagi. Alhasil Suryo menjadi pengangguran, dan Suryo pun memutuskan untuk tinggal di rumah mertuanya. Keduanya merencanakan untuk mengelola sebuah usaha, dan Winda pun menyarankan untuk jualan bubur ayam. Dari situlah mereka mulai menata hidupnya. Esok paginya pun mereka langsung mempersiapkan bahan dan juga peralatan, serta gerobak untuk berdagang. Setelah semuanya sudah disiapkan, Winda yang memasak bahan-bahannya, sementara Suryo yang jualan keliling. Tepat di pukul 5 pagi, Suryo berangkat untuk menjajakan dagangannya. Hari pertama keliling menjajakan dagangannya, ada rasa malu karena banyak teman-temannya yang menyapa. Namun rasa malu itu ia kubur dan membalas sapaan itu dengan menawarkan bubur ayamnya. Hasil yang didapat dari berjualan bubur ayam itu lumayan cukup banyak, dan itu pun berlanjut dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai Winda membuka lapak di depan rumahnya dengan alasan untuk membantu suaminya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Jadi Winda berjualan bubur di rumahnya, sementara dengan suaminya berjualan bubur ayam secara keliling kampung. Setelah berjalannya waktu, hampir setengah tahun lamanya, akhirnya sepasang suami istri ini dikaruniai buah hati. Untuk mempersiapkan persalinan anak pertamanya, Suryo semakin giat mencari nafkah. Penghasilan yang didapat selama beberapa bulan ini ditabung, sampai akhirnya hari H persalinan, anak mereka lahir dengan selamat dan berjenis kelamin laki-laki. Dalam keadaan Winda yang baru melahirkan, tentunya Winda tidak bisa berjualan. Alhasil Suryo pun diminta untuk berjualan 2 kali jalan, pagi dan sore hari. Dan dari situlah semua apa yang diinginkan oleh Suryo dan Winda. Kurang lebihnya hampir 3 tahun, mereka mampu membangun rumah, walaupun hanya sepetak, dengan tujuan utamanya agar mereka tidak lagi merepotkan orang tuanya dan ingin hidup mandiri. Alhamdulillah usaha mereka pun tidak sia-sia. Dari titik nol sampai mereka bisa bikin rumah, walaupun rumah itu tidak besar. Sampai singkat ceritanya, di usia anaknya yang sudah 3 tahun lebih, Suryo masih jualan bubur ayam, dan ia sudah mempunyai lapak sendiri. Namun di sini ada ujian yang harus Suryo hadapi. Ya, namanya juga orang berwirausaha, pastinya akan ada pasang surutnya. Namun masalah itu datang di waktu yang tidak tepat. Saat itu Suryo sedang butuh dana untuk merenovasi rumahnya agar lebih rapi lagi. Tetapi penghasilan yang didapat dari jualan bubur ayam itu kian menurun. Dagangannya terasa sepi. Bahkan dalam kurun waktu seminggu, berjualan dari pagi sampai sore, bubur ayamnya masih utuh. Suryo pun keheranan. Ada apa dengan daganganku? Apa yang salah dengan daganganku? Kok sampai sepi pembeli begini? Suryo pun sempat mengeluh kepada istrinya. Jualan yang di rumah pun sedang ditutup karena masih ada renovasi. Sementara penghasilan utamanya dari Suryo berkeliling dan juga di lapaknya. Modalnya keluar,
namun tidak ada masukan. Awal mulanya Suryo meminjam uang kepada orang tuanya Winda. "Bu, pinjam uangnya dulu ya. Nanti kalau ada rezeki pasti dikembalikan." Tetapi yang diharapkan oleh Suryo tidak kunjung terwujud. Justru yang dialami oleh Suryo, kurang lebihnya 1 bulan, dagangannya terasa sepi. Hanya laku beberapa porsi. Untuk modal saja masih kurang. Sampai akhirnya, Suryo menceritakan hal tersebut kepada beberapa teman-temannya yang sesama pedagang. Suryo pun cerita kepada para pedagang yang lainnya tentang apa yang terjadi dan juga yang dialami olehnya. Nah, di sini salah satu pedagang yang mengetahui keadaannya Suryo yang memang lagi butuh uang. Ia pun memberi saran. Sebut saja namanya adalah Wisnu. Berdagang itu tidak selamanya lancar. Dan bukan itu saja, Suryo. Terkadang ada juga orang yang sengaja membuat usaha kita sepi. Soalnya saya sendiri pernah dibuat seperti itu, kata si Wisnu. "Dibuat sepi bagaimana, Kang?" tanya Suryo. "Sudah beberapa tahun aku mangkal di sini. Kejadian itu mungkin sekitar 1 tahun yang lalu. Aku pernah seperti kamu, tapi tidak sampai sebulan seperti kamu. Saya cuma seminggu saja. Di sini banyak orang yang bilang lapak saya itu tidak buka, padahal saya membukanya setiap hari. Sampai akhirnya saya mencoba bertanya kepada orang pintar. Ternyata ada yang tidak suka sama saya. Jadi ada yang sengaja membuat lapak saya itu seperti tidak bisa dilihat orang, dan kelihatannya tutup terus. Tapi alhamdulillah, lewat orang pintar itu sampai sekarang sudah tidak ada gangguan lagi." Jelas Wisnu panjang lebar. Suryo yang mendengar cerita Wisnu seketika langsung bertanya, "Tolong antar saya kepada orang pintar itu, Kang," pinta si Suryo. "Aduh, si orang pintar itu sudah meninggal, Suryo," jawab Wisnu. "Terus saya harus bagaimana, Kang? Saya tidak tahu lagi mau usaha apa, Kang," kata Wisnu memohon. "Iya, Suryo, tapi orang pintar itu sudah meninggal, mungkin sekitar 1/2 tahun yang lalu. Coba saja kamu cari orang pintar yang lain, barangkali bisa mengetahui penyebab daganganmu menjadi sepi," jawab si Wisnu. Malam harinya, selepas berdagang, Suryo berbincang dengan istrinya. "Bu, kalau dagangan kita tidak laku, katanya bisa jadi ada yang tidak suka sama kita, Bu. Kemarin Kang Wisnu ngasih saran kalau kita disuruh ke orang pintar. Apakah kamu tahu orang pintar di lingkungan sini atau di kampung sebelah, Bu?" tanya Suryo kepada istrinya. "Saya tidak tahu, Mas. Wong saya juga hidupnya di rumah terus, ngurusin pekerjaan, ngurusin anak. Boro-boro tahu orang pintar, ngobrol sama tetangga saja jarang. Besok coba tanya kepada tetangga, Mas. Barangkali mereka ada yang tahu," kata istrinya. Keesokan harinya, Suryo tetap berangkat menjajakan dagangannya. Namun berangkatnya agak siang. Nah, saat di jalan, ia bertemu dengan tukang bangunan yang bekerja di rumahnya. Suryo pun sempat menyapa dan juga bertanya, Kang, apakah kamu tahu orang pintar yang rumahnya dekat dengan sini?" tanya Suryo. "Oh, ada, Mas. Namanya Mbak Muji," jawab tukang bangunan tersebut. Setelah berjualan,
Suryo pun mencari tahu tentang Mbah Muji. Terlebih dahulunya Suryo izin kepada istrinya, dan ia langsung berangkat menuju ke rumah Mbah Muji. Sesampainya di sana, Suryo menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya. "Mbah, saya kesini minta bantuan, Mbah. Karena sudah hampir sebulan lebih, dagangan saya itu menjadi sepi sekali, Mbah. Saya mau minta tolong kepada Simbah. Barangkali ada yang jahil atau ada yang tidak suka sama saya, Mbah," ujar Suryo tanpa basa-basi. "Baik, nama kamu siapa? Dan kamu sudah punya istri atau belum?" tanya Mbah Muji. "Nama saya Suryo, Mbah. Saya sudah punya istri," jawab Suryo. "Sebutkan nama istri kamu," ujar Mbah Muji. "Istri saya namanya Winda, Mbah." Mbah Muji pun terdiam beberapa saat, sampai akhirnya, "Tunggu sebentar," ujar Mbah Muji sembari beranjak dari tempat duduknya dan masuk ke dalam ruangan. Dari ruangan itu tercium bau kemenyan sangat menyeruak, dan asapnya sampai ke ruang tamu. Setelah beberapa saat, Mbah Muji keluar dan duduk kembali di hadapan Suryo, kemudian memberikan penjelasan. "Kamu siramkan air ini ke gerobak dagangan kamu, dan juga di lapak kamu." Mbah Muji pun sempat memberikan wejangan tentang cara berdagang, dan tentunya mahar yang harus diserahkan. Setelah itu semua selesai, Suryo pun kembali pulang. Di esok harinya, Suryo berangkat berjualan pukul 5 pagi. Sesuai dengan arahan Mbah Muji, Suryo pun menyiramkan sedikit air ke gerobaknya dengan air yang sudah dibacakan doa. Tidak lupa sesampainya di lapak, ia pun menyiramkan air ke lapaknya. Dan benar saja, belum ada setengah jam, pembeli pun mulai berdatangan, dan sampai jam 7:30, dagangannya sudah habis. Dan itu berlanjut sampai beberapa minggu. Walaupun penghasilan yang didapat belum seperti sebelumnya, tapi setidaknya bisa buat modal, mengangsur ke orang tuanya, dan menutup hutang ke tukang renov rumahnya. 1 bulan terasa lancar, namun di bulan berikutnya, air yang diberikan oleh Mbah Muji kini telah habis. Suryo mengira air yang habis itu tidak menjadi masalah baginya. Namun apa yang terjadi? Dagangannya kembali redup, sepi pembeli. Winda yang berjualan di depan rumahnya merasakan hal yang sama. Sepi pembeli. Bahkan ada yang mengatakan, kalau saya maupun istri saya, katanya tidak berjualan. Sepertinya aku harus datang ke lapakmu, biar kondisinya akan saya netralkan. Soalnya ini ada yang tidak beres, ujar Mbah Muji. Iya, Mbah. Bagaimana baiknya, Mbah? Pokoknya saya minta tolong agar usaha saya itu lancar kembali. Ya sudah, kapan kira-kira saya bisa ke sana? Sekarang saja, Mbah. Tapi saya naik motor. Ya sudah, tidak apa-apa. Ayo, kita segera ke sana. Namun sebelum ke lapaknya si Suryo, Mbah Muji singgah dulu di rumahnya. Sampai di rumah sekitar jam 4 sore. Hari itu Suryo memang sudah ada rencana untuk tidak jualan, karena sudah sangat sepi. Sudah 4 hari tidak laku, dan tidak balik modal. Saat kedatangannya Mbah Muji, beliau pun ingin melihat gerobak yang dipakai oleh Suryo, dan juga lapak yang digunakan oleh Winda. Di mana lagi tempat berjualan kamu? Tanya Mbah Muji.
Di perempatan depan, Mbah. Jawab Suryo. Ayo, kita ke sana juga. Keburu sore, kata Mbah Muji. Tidak butuh waktu yang lama untuk bisa sampai di lapak Suryo. Dengan langkah pelan, Mbah Muji berjalan di tepi jalan. Begini Suryo, dagangan kalian itu sebenarnya tidak bermasalah. Cuma yang masalah, ada yang sengaja menaruh sesuatu di gerobak dan juga di lapak kalian. Jelas Mbah Muji. Itu ulah dari siapa, Mbah? Tanya Suryo. Kamu tidak perlu tahu. Yang penting semua sudah saya bereskan. Jika kamu mencari ini itu dan sebagainya, kamu nanti akan keluar modal lagi. Nanti 2 hari lagi, kamu jemput Simbah. Lanjut Mbah Muji. Baik, Mbah. Nanti saya akan ke sana. Setelah urusan itu selesai, lantas mereka segera pulang. Setelah 2 hari sesuai perjanjian, Suryo pun datang ke rumah Mbah Muji untuk menjemputnya. Sekitar jam 5, Suryo pun sampai di sana. Sini masuk dulu Suryo, nanti kita ke rumahmu habis maghrib. Sembari menunggu maghrib, keduanya pun mengobrol. Sampai singkat ceritanya, jam menunjukkan pukul 6:30 malam. Suryo dan Mbah Muji langsung menuju ke rumah Suryo dengan membawa plastik kresek hitam. Mbah Muji turun dari motor. Lalu kemudian, kantong kresek itu dikeluarkan. Isinya yang berupa bahan-bahan yang dibawa dari rumahnya. Mbah Muji pun kemudian memberikan satu benda. Katanya itu adalah jimat. Jimat ini ditaruh di gerobakmu jika kamu mau berangkat berdagang, ujar Mbah Muji. Jimat itu terbuat dari kain mori yang dibentuk lipatan kotak kecil, yang entah isi di dalam kotak itu apa. Jimat kotak kecil itu digantungkan, dan bukan itu saja. Ada beberapa bahan yang ditabur-taburkan di depan rumah Suryo. Ketika menaburkan, ada beberapa orang yang melihat, sampai mereka bertanya, "Loh, sedang apa, Mbak?" Tanya tetangganya. "Ini loh, Bu, dagangan saya dari kemarin sepi terus. Terus juga katanya ada yang sengaja membuat dagangan saya sepi," jawab Winda, sembari membantu Mbah Muji untuk menaburkan serbuk itu. "Oh alah, ya sudah, saya duluan ya Mbak." Setelah menggantungkan 2 jimat di pojok rumah, menaburkan serbuk-serbuk, dan juga Mbah Muji menanam entah itu apa di halaman rumahnya Suryo. Setelah selesai, Mbah Muji pun masuk ke dalam rumah, kemudian menjelaskan kepada Suryo, 2 jimat tadi itu untuk membantu usaha kalian. Kalian tidak perlu khawatir lagi. Dagangan kalian tidak akan sepi lagi, kata Mbah Muji. Terus yang di lapak bagaimana, Mbah? Tanya Pak Suryo. Nanti kita ke sana. Ini bahannya masih ada. Kamu tenang saja, lanjut Mbah Muji. Iya Mbah, jawab Suryo. Tidak berselang lama, Suryo serta Mbah Muji segera ke lapaknya. Di tempat itu banyak orang yang jualan, dan saat itu Suryo bertemu dengan Wisnu. Suryo, ada apa ini? Tanya Kang Wisnu. Ini Kang, saya sama Simbah mau membersihkan lapak saya Kang, agar tidak ada penghalang lagi, jawab Suryo menjelaskan. Wisnu pun hanya menganggukkan kepala, sembari melihat Mbah Muji menaburkan sesuatu
dan juga menggantungkan jimat seperti apa yang dilakukan di rumah. Dan Mbah Muji menjelaskan kepada Suryo, yang juga didengar oleh Wisnu. Sebenarnya ini ada yang tidak suka dengan kamu, dan orang itu sama seperti yang dulu. Jadi sebaiknya kamu berhati-hati. Tapi kamu tidak usah takut, karena Mbah akan bantu kamu sampai apa yang dilakukan orang itu benar-benar tidak berfungsi untuk menyerang kamu. Pokoknya kamu ikuti saja saran Simbah, kata Mbah Muji memperingatkan. Baik Mbah, yang penting dagangan saya lancar, jawab Suryo. Setelah itu mereka pun balik ke rumah Surya terlebih dahulu. Mbah Muji menjelaskan kepada Winda dan Surya. Setelah apa yang Simbah lakukan ini, kalian harus datang ke rumah Simbah setelah 40 hari dari hari ini, kata Mbah Muji. Buat apa Mbah? Tanya Pak Suryo. Agar jimat yang Simbah serahkan kepada kalian berfungsi terus-menerus. Jadi kalau misalkan kalian tidak datang, dagangan kalian akan sepi lagi. Jangan salahkan Simbah kalau itu terjadi. Yang penting Simbah sudah menjelaskan dari awal, jelas Mbah Muji. Iya Mbah, saya akan usahakan datang. Sampai singkat ceritanya, Surya sudah mengantarkan Mbah Muji untuk pulang. Ia lalu bersih-bersih dan segera tidur bersama istri dan anaknya. Namun saat dia tidur, dia sempat kaget dan terbangun karena ia bermimpi kalau dia didatangi dua sosok perempuan. Kedua sosok perempuan itu datang menemui Winda dan Suryo. Dan lebih kagetnya lagi, Winda juga ditemui dua sosok laki-laki. Keesokan harinya, Winda mempersiapkan dagangannya, mulai dari masak bubur dan sampai menggoreng kerupuk. Saat azan subuh tiba, Surya dan Winda pun melaksanakan sholat berjamaah terlebih dahulu. Setelah sholat subuh, Surya mulai keluar rumah dan bersiap-siap untuk berangkat keliling dan ke lapak. Semenjak hari itu, apa yang diharapkan oleh Surya dan Winda terwujud. Dagangan mereka kembali laris. Jualan pagi dan sore, ludes tidak tersisa. Dalam kurun waktu 1 bulan, keuntungan yang didapat berkali-kali lipat. Sampai akhirnya, hari ke-40 telah tiba. Mereka balik lagi ke rumahnya Mbah Muji. Kegiatan itu berlangsung sampai 4 tahun. Sepasang suami istri itu bisa dikatakan sudah sukses. Mereka menjadi kaya raya. Rumah yang dulunya kecil, sekarang sudah menjadi besar. Tidak lupa mereka juga punya motor dan mobil, serta sawah di mana-mana. Itu semua didapatkan karena mereka rajin ke rumahnya Mbah Muji. Mereka sudah ketergantungan dengan Mbah Muji. Sampai ada sebuah kejadian yang menimpa keluarga mereka. Sang anak yang sudah duduk di bangku kelas 1 SD tiba-tiba jatuh sakit. Panggil saja namanya anak itu adalah si Nando. Sepulang dari sekolah, Nando tampak diam dan lesu. Sampai Winda sebagai seorang ibu bertanya dengan raut wajah yang khawatir. Nak, kamu kenapa nak? Capek? Kalau capek tidur nak, nanti jam 3 sore ibu bangunin. Namun pertanyaan itu sama sekali tidak ada jawaban. Sampai Winda akhirnya menyentuh dahi anaknya. Astagfirullahaladzim, nak, kamu demam tinggi nak.
Namun belum sempat Winda berteriak memanggil sang suami, Nando sudah jatuh pingsan. "Pak, Nando pingsan, Pak. Tolong cepat ke sini, Pak," ujar Winda berteriak. "Iya, Bu, sebentar." "Astagfirullahaladzim, Nando. Ayo, Bu, kita segera bawa Nando ke klinik." Singkat ceritanya, sesampainya di klinik tersebut, peralatan yang dibutuhkan ternyata tidak lengkap, dan dokter pun menyuruh agar mereka membawa anaknya ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan yang baik. Mereka berdua pun langsung menuju ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit sekitar jam 1 siang, dan Nando langsung ditangani oleh nakes. Sebagai orang tua, Winda serta Surya benar-benar merasa panik. Tidak berselang lama, di dalam ruangan, Nando terlihat kejang-kejang yang membuat kedua orang tuanya semakin khawatir. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dokter pun keluar. "Mohon maaf, Pak, Bu. Keadaan anak kalian sudah sedikit membaik, namun ia harus dirawat di rumah sakit sampai kondisinya benar-benar membaik," ujar dokter kala itu. Akhirnya Surya dan Winda pun masuk ke dalam. Detak jantungnya sudah mulai normal, dan panasnya juga mulai turun. Melihat kondisi anaknya yang sudah membaik, keduanya pun merasa lega. Keduanya secara bergilir menjaga si Nando. Namun sekitar jam 9 malam, saat itu Surya dan Winda yang sedang berada di samping berangkar menjaga si Nando, tiba-tiba mendapati Nando yang kembali kejang-kejang. "Astagfirullahaladzim, Bu. Dokter, tolong dok, tolong," teriak Surya. Dokter dan perawat yang mendengar teriakan itu segera datang ke ruangan tersebut dan langsung memeriksa kondisi si Nando. Nando mengejang dan matanya yang terbuka membuat Surya serta Winda sangat khawatir. Padahal sebelumnya kondisi anaknya baik-baik saja, tapi entah kenapa tiba-tiba mengejang dengan mata yang terbuka serta melotot, sampai tangannya yang tadinya melemah seketika mengepal kuat, sampai darah keluar dari selang infusnya. "Pak, Nando, Pak," isak Winda di pelukan Surya. "Tenang, Bu, tenang. Kita berdoa saja. Semoga Nando baik-baik saja," jawab Surya menenangkan. "Mau tenang bagaimana, Pak? Melihat Nando seperti itu, dia mengejang, matanya melotot, darah naik di infus. Ibu tidak bisa tenang, Pak," kata si Winda. "Iya, Bu, tenang. Kita tunggu dokter. Sebentar lagi keluar." Surya dan Winda melihat keadaan anaknya dari kaca pintu dengan raut wajah khawatir. Sampai tidak berselang lama, tiba-tiba dokter melakukan tindakan pacu jantung sampai alat itu berbunyi nyaring. "Pak, Nando, Pak," ujar Winda yang khawatir. "Iya, Bu, sabar. Tunggu dokter keluar, Bu." Ceklek. "Bagaimana keadaan anak saya, Dok?" tanya Winda terbata. "Maaf, Bu, anak Ibu tidak bisa kami selamatkan." Seketika Winda jatuh pingsan dan langsung dibawa ke ruang rawat. Surya sampai menitikan air mata, tidak kuasa melihat istrinya yang pingsan dan mendapati kenyataan kalau anaknya
telah meninggal dunia. Tidak butuh waktu lama, sampai akhirnya Winda tersadar dan langsung mengajak Surya ke kamar jenazah untuk melihat keadaan anaknya. Tangisan pilu terdengar nyaring dari kamar jenazah. Winda menangis meronta-ronta melihat anak semata wayangnya yang baru duduk di kelas 1 SD, kini meninggal dunia. Hari itu juga, jenazah dibawa pulang ke rumah untuk dimakamkan besok pagi. Para warga pun berbondong-bondong melayat. Banyak juga yang ikut membantu prosesi pemakaman. Di sore harinya, diadakan pengajian selama 7 hari berturut-turut. Setelah sehabis maghrib, hampir setiap malam Winda masih menangis, sampai anggota keluarga Winda menginap di rumahnya untuk berjaga-jaga, takut terjadi sesuatu. Sampai singkat ceritanya, setelah 3 hari meninggalnya si Nando, tiba-tiba orang tuanya Winda bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak kamu? Sepertinya ada yang tidak wajar," tanya orang tua si Winda. "Maksud bapak dan ibu apa?" Winda balik bertanya. "Soalnya bapak dan ibu beberapa hari kemarin, semenjak anak kamu meninggal, ibu selalu dimimpikan kalau anakmu itu diajak orang tidak dikenal. Orang itu laki-laki dan perempuan. Dia seperti memakai baju kerajaan. Dan mimpi itu tidak datang sekali atau 2 kali, tapi selama 3 hari ini. Setiap malam ibu pasti bermimpi seperti itu," jelas orang tua si Winda. Di hari keempatnya, orang tua Winda bertanya kepada Pak Kiai yang memimpin acara tahlilan. Pak Kiai pun menanyakan mimpinya jam berapa dan kejadiannya di mana. Orang tuanya Winda pun menceritakan kalau dia bermimpi jam 2 dini hari sampai hampir subuh, dan kejadiannya di rumah ini. Lalu kemudian Pak Kiai menerangkan, nampaknya itu sebuah petunjuk, dan itu akan datang secara beruntun kalau memang itu benar-benar nyata. Tapi kalau misalkan mimpi itu sebagai bunga tidur, tentu tidak akan beruntun datangnya. Pasti bapak dan ibu menduga kalau cucu kalian meninggalnya tidak wajar, kan? "Iya Pak Kiai, benar. Sebenarnya ada apa Pak Kiai?" "Saya belum bisa mengasih tahu kepada bapak dan ibu. Coba kalian tanyakan dulu kepada anak kalian. Barangkali mereka mau jujur," jawab Pak Kiai. Setelah mendapatkan jawaban seperti itu, orang tuanya Winda pun semakin penasaran, dan mereka langsung menanyakan kepada Winda dan Suryo, "Sebenarnya ada apa, Nak? Apa yang kalian lakukan? Apa mungkin kamu melakukan sesuatu?" Winda pun akhirnya bercerita, "Iya Bu, kami berdua selalu datang ke rumah Mbak Muji agar beliau membantu usaha kami." "Mbak Muji? Mbak Muji itu siapa, Nak? Dan Mbak Muji itu orang mana?" tanya orang tuanya. "Mbak Muji itu dukun, Bu," jawab Winda. "Astagfirullahaladzim, kamu datang ke dukun, Nak?" Orang tuanya terkejut. "Iya Bu, saya dan juga Mas Suryo datang ke rumah Mbak Muji setiap 40 hari, jelas Winda. "Terus kamu di sana ngapain, Nak?" tanya orang tuanya lagi.
kami cuma disuruh baca mantra. Terus kami menginap di rumahnya semalam, dan besoknya kami baru pulang. Winda menjelaskan, kegiatan itu kalian lakukan sudah lama. Orang tuanya bertanya lagi, iya Bu, sudah sangat lama kami lakukan itu, terang Winda. Jadi selama ini kamu berdagang sampai sukses, punya rumah besar, punya mobil, punya tanah, sawah di mana-mana. Jadi selama ini kamu dapat bantuan dari dukun, ucap orang tua si Winda. Saya tidak tahu Bu, saya hanya disuruh datang ke sana, cuma itu. Memang usaha kami itu tidak pernah sepi Bu. Sampai sekarang kami sudah sukses seperti ini. Astagfirullahaladzim nak. Tenang Bu, tenang. Kita akan cari jalan keluarnya, ujar bapaknya Winda menenangkan. Kalian berdua, mulai detik ini jangan pernah ke sana lagi. Jangan sampai apa yang sudah kalian lakukan, kalian ulangi lagi. Benar-benar menjadikan kesesatan bagi kalian. Sesungguhnya yang namanya rezeki, hidup dan mati, semuanya dari Sang Pencipta. Tapi kalian berdua, kalian tidak menyadari, kalian sudah terjerumus ke dalam lembah kesesatan. Kalian berdua lebih percaya dengan Mbah Muji ketimbang dengan Gusti Allah. Sholatlah setiap hari dan juga bersedekah. Tapi kalau kalian juga masih melakukan hal-hal yang terkait dengan apa yang kamu sampaikan tadi Winda, termasuk kamu Surya, jangan berharap hidup kalian akan tenang, ucap orang tua Winda. Ya sudah, pokoknya kalian jangan lakukan itu lagi, tambah orang tua Winda. Di malam ke-6-nya, karena Winda dan Suryo memang sudah tidak melakukan ritual lagi, mereka sempat melakukan sholat tobat yang langsung dibantu oleh Pak Kiai, dengan tujuan agar apa yang selama ini yang dia lakukan, dosa-dosanya, semoga diampuni. Dan itu pun memang diinginkan oleh Surya ataupun Winda sendiri. Jadi bukan usulan dari orang tuanya atau siapapun, tapi kehendak dari mereka sendiri. Dan di malam itu juga, setelah mereka melakukan sholat tobat, ada sesuatu yang terjadi di rumah Suryo. Di rumah itu banyak bermunculan suara yang aneh. Bahkan sekitar jam 1 dini hari, Surya dan Winda melihat dua sesosok perempuan dan juga dua sesosok laki-laki, yang di depannya ada anaknya sendiri, yaitu si Nando. Winda sampai berusaha bangun untuk meraih anak itu, tapi anak itu tiba-tiba menghilang. Winda sempat menangis, sampai orang tuanya terbangun. Winda menjelaskan kepada suaminya kalau dia baru saja melihat anaknya bersama dua perempuan dan dua laki-laki memakai pakaian kerajaan dengan membawa si Nando. Dan di malam ke-7-nya, malam terakhir mendoakan si Nando, Winda, Suryo dan juga orang tuanya, termasuk keluarga besarnya Suryo, yang ikut mendoakan. Tapi keluarga Suryo berniat langsung pulang, walaupun keluarga Suryo sendiri tidak harmonis semenjak apa yang dilakukan oleh Suryo memang bertentangan dengan agama. Keluarga Suryo sendiri tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Suryo. Ketika Suryo ketergantungan dengan Mbah Muji, orang tua Winda sempat berkata kalau Suryo sudah tobat. Orang tuanya Suryo pun berpesan
kalian jangan pernah sekali-sekali datang ke dukun itu lagi. Dan Suryo sudah berjanji tidak akan datang ke sana lagi. Namun ternyata di balik kejadian itu, terlepas dari kesuksesan yang dimilikinya, mereka harus kehilangan si Nando karena anaknya ini dijadikan syarat pengelarisan. Itu jawaban dari beberapa kiai yang didatangi oleh keluarga Suryo ataupun keluarga si Winda. Setelah kejadian itu, selang beberapa bulannya, Suryo dan juga si Winda yang menjalani hidup tanpa anak seperti kehilangan semangat untuk menjalani hidup. Tapi mereka mempunyai tekad agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan juga warahmah. Dan mereka benar-benar berusaha. Suryo dan Winda sampai datang ke beberapa kiai untuk meminta bimbingan. Sampai singkat ceritanya, setengah tahun kemudian, Winda diberi kepercayaan lagi untuk mengandung kembali. Alhamdulillah keluarga Suryo kini menjadi keluarga yang lebih baik dari sebelumnya. Dan kejadian itu tidak bisa dilupakan oleh Suryo ataupun si Winda. Itulah kisah yang dialami oleh Suryo dan Winda. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.